Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Guru Lia Fatimah. Apa kabar semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajar, meskipun masih belajar dari rumah atau BDR dan masih dalam pandemi COVID-19. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan mencuci tangan dan rajin berolahraga serta makan makanan yang bergizi. Dan jangan lupa untuk membantu kegiatan orang tua di rumah. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa dengan mengucap lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Guru Li. Hari ini kita akan belajar tematik tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi. Muatan Bahasa Indonesia kelas 4. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mencari informasi dari sebuah teks. Setelah kalian belajar materi ini, diharapkan kalian dapat mengetahui dan menemukan informasi dari sebuah teks dan menuliskan informasi yang diperoleh dari suatu teks. Seperti yang telah kita ketahui bersama dalam pembahasan sebelumnya, bahwa ide pokok merupakan inti bahasan penting dari sebuah teks atau informasi yang didapat baik secara lisan maupun tertulis. Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Sumber informasi dapat berbentuk media cetak berupa buku, koran, tabloid, dan majalah, atau berbentuk media elektronik yang berupa radio, televisi, dan internet. Sebuah informasi biasanya mengandung aspek kata tanya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya apa digunakan untuk menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Kata tanya siapa digunakan untuk menunjukkan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Kata tanya kapan digunakan untuk menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. Kata tanya di mana digunakan untuk menunjukkan penyebutan tempat. Kata tanya mengapa digunakan untuk menunjukkan penyebutan alasan atau sebab. Dan kata tanya bagaimana digunakan untuk menunjukkan keterangan cara atau proses, penjelasan ciri-ciri atau karakter tokoh. Untuk menemukan informasi penting dalam teks, ada beberapa langkah yang perlu kita ketahui. Yang pertama, membaca teks hingga selesai dan paham isinya. Yang kedua, mencatat informasi-informasi penting yang terdapat dalam teks. Yang ketiga, setelah kita mencatat informasi penting, merangkai informasi penting tersebut menjadi sebuah tulisan dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, sekarang mari kita berlatih untuk menemukan informasi dari sebuah teks. Perhatikan teks berikut. Matahari sebagai sumber energi. Di sini terdapat 4 paragraf ya. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Nah, yang pertama langkahnya adalah kita membaca teks ini
sampai selesai. Kita baca ya. Matahari sebagai sumber energi. Energi sangat penting bagi kehidupan. Semua makhluk hidup memerlukan energi. Energi dihasilkan dari sumber energi seperti matahari, angin, air, listrik, makanan, dan bahan bakar. Matahari merupakan sumber energi utama yang sangat berperan dalam kehidupan. Cahaya matahari mempengaruhi aktivitas seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Bukan hanya manusia, hewan dan tumbuhan pun sangat memerlukan matahari. Dapatkah kamu bayangkan jika tidak ada matahari? Tentunya dunia akan gelap dan dingin, bukan? Matahari membantu berbagai aktivitas manusia. Misalnya, proses pengeringan, pencahayaan, dan sebagai sumber energi alternatif. Energi panas dari matahari, berbagai bahan makanan yang dijemur atau dikeringkan akan menjadi awet dan terhindar dari kontaminasi bakteri. Selain itu, jika pada siang hari tidak ada matahari, maka suasana menjadi gelap dan udara terasa dingin. Selain itu, hewan memerlukan matahari untuk menjalankan aktivitasnya. Terdapat beberapa hewan yang suka berjemur untuk menghangatkan tubuhnya, misalnya buaya. Tumbuhan juga sangat memerlukan matahari. Tumbuhan memerlukan matahari untuk proses fotosintesis, yaitu proses pembuatan bahan makanan pada tumbuhan. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan seluruh makhluk hidup. Nah, setelah kita membaca teks dan memahami isi yang terkandung dari teks tersebut, barulah kita menuliskan informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut. Nah, kita mencatat informasi pentingnya yang terdapat pada setiap paragraf. Paragraf 1, ada energi penting bagi kehidupan. Matahari, angin, air, listrik, makanan, dan bahan bakar merupakan sumber energi. Paragraf 2, matahari merupakan sumber energi utama dan penting bagi seluruh makhluk hidup. Paragraf ketiga, manfaat energi matahari sebagai sumber energi alternatif, menjemur pakaian, mengeringkan makanan, menjaga suhu bumi, dan sebagai sumber cahaya. Paragraf yang keempat, energi matahari dimanfaatkan hewan seperti buaya untuk menghangatkan tubuhnya dan tumbuhan untuk proses fotosintesis, yaitu proses pembuatan bahan makanan pada tumbuhan. Nah, setelah kita membaca teksnya lalu mencatat informasi pentingnya, langkah yang ketiga adalah menulis informasi-informasi penting ini dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, ini dia menyusun berbagai informasi penting dengan menggunakan bahasa sendiri. Energi sangat penting bagi kehidupan. Matahari, angin, air, listrik, makanan, dan bahan bakar merupakan sumber energi. Matahari merupakan sumber energi utama dan penting bagi seluruh makhluk hidup. Manfaat energi matahari sebagai sumber energi alternatif, menjemur pakaian, mengeringkan makanan, menjaga suhu bumi, dan sebagai sumber cahaya. Energi matahari dimanfaatkan hewan buaya untuk menghangatkan tubuhnya dan tumbuhan untuk proses fotosintesis, yaitu proses pembuatan bahan makanan pada tumbuhan. Nah, selesai deh. Ini cara yang pertama. Ada lagi dengan cara yang kedua, yaitu mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran atau mind mapping. Nah, yang pertama, informasi dari sebuah teks dapat diperoleh dengan membaca intensif atau membaca memindai. Nah, yang kedua, informasi yang diperoleh dapat diolah kembali. Salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat peta pikiran atau mind mapping. Nah, ini dia. Kamu bisa mendapatkan informasi dengan cara membaca dari artikel majalah, ensiklopedia, atau internet. Berikut contoh informasi yang dapat kita peroleh dari teks di bawah ini. Nah, ini yang tadi ya, teksnya sama. Nah, tapi ini bentuknya nanti kita rubah menjadi peta pikiran atau mind mapping. Ini contohnya. Ini adalah contoh peta pikiran atau mind mapping dari informasi teks yang tadi, yang berjudul Matahari sebagai Sumber Energi. Nah, informasi-informasi pentingnya ini kita catat. Nah, nanti boleh dikasih gambar-gambar yang berhubungan dengan tema pada teks.
seperti contoh berikut ini yang sudah Bu Ruli buat. Nanti teman-teman belajar juga ya membuat mind mapping atau membuat peta pikiran seperti contoh ini. Sudah diperhatikan contohnya? Kalau sudah, alhamdulillah, materi kita hari ini sudah selesai. Jadi, untuk menemukan informasi penting pada suatu teks, ada beberapa langkah. Yang pertama, kita harus membaca teks tersebut dengan membaca memindai, ya. Lalu, setelah dibaca dan dipahami isinya, yang kedua, kita mencatat informasi-informasi penting apa saja kita catat. Setelah kita catat, kita susun informasi-informasi itu menjadi sebuah teks dengan bahasa sendiri atau bisa juga dengan peta pikiran atau mind mapping. Demikian materi yang dapat Bu Ruli sampaikan. Tetap semangat belajar meskipun masih pandemi COVID-19. Tetap beribadah dan berdoa kepada Allah. Semoga pandemi ini segera berakhir. Tetap jaga kesehatan dan rajin mencuci tangan. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.